Tidak. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya hadirin rahimakumullah, puja-puji serta syukur kita terlebih dahulu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga pada kesempatan pagi ini ya kita bisa hadir kembali di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah ataupun melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan, baik itu ada qobliyah, kemudian zikir, doa, dan yang selanjutnya kita akan thalabul ilmi dengan mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menjadi penerang bagi jalan kehidupan kita dan yang akan menjadi penyelamat bagi kita di dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan untuk habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin rahimakumullah, di kesempatan ini ya kita akan melanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang masih di surat
An-Nisa masuk ke ayat 75 gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum, ya. Wa ma lakum, dan kenapa kalian la tuqatiluna, kenapa kalian tidak mau untuk berperang, yang maknanya adalah disebutkan makna daripada ayat ini, ayyu syai'in lakum, apa perkara apa yang kalian miliki, perkara apa yang ada di tengah-tengah kalian. Ya ma'syaral mu'minina, wahai orang-orang yang beriman, ghairu muqatilina ma'ahli Makkah, itu kalian tidak mau berperang untuk membela orang-orang atau orang yang beriman yang tinggal di Mekah, ya. Sedangkan la udhra lakum fi tarkil muqatalah, sedangkan kalian itu tidak memiliki alasan, tidak memiliki uzur untuk meninggalkan perintah tersebut. Itu adalah perintah untuk berperang, yaitu perangnya adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Wal mustad'afina, di mana perangnya itu ada dalam rangka li ajli ta'atillahi, dikarena dalam rangka ketaatan kepada Allah, untuk membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, yang ketika itu sebagian umat Islam, ya, sebagian daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih berada di Mekah, mereka tidak berangkat atau tidak bisa berangkat bersama Nabi untuk hijrah ke Madinah. Yang dimaksud wal mustada'afina, orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tertindas itu baik minar rijali wan nisa'i wal wildan, baik itu dari kalangan laki-laki, ya, ataupun adalah perempuan, wal wildani, ataupun adalah kalangan daripada anak-anak. Nah, siapakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-mustad'afin? Ada orang-orang yang lemah. Ya. Siapakah al-mustad'afin yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini? Yang tadi mereka memerlukan pertolongan, mereka memerlukan bantuan supaya mereka terbebas dari penindasan. Yang dimaksud dengan al-mustad'afina, baik itu laki-laki, perempuan, ataupun ada anak-anak, mereka itu adalah wahum qaumun minal muslimin alladzina baqau bi Makkah wa ajasu anil hijrati ilal Madinah. Yaitu mereka itu adalah sekelompok ataupun adalah satu kaum dari kalangan orang-orang Islam, ya, yang dimana mereka itu masih tinggal di Mekah, ya. Mereka masih tinggal di Mekah dan mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lainnya ke Madinah, ya. Sehingga karena mereka itu adalah
ya, mereka tinggal di tengah-tengah komunitas orang-orang kafir Quraisy, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mereka begitu amat sangat memusuhi terhadap Nabi dan para sahabatnya. Mereka sangat memusuhi terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka untuk menghentikan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Nabi, maka mereka melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan tersebarnya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara khususnya ada di Mekah. Nah, maka mereka itu kan, sebagaimana dalam catatan sejarah, bahwasanya upaya untuk menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu, baik dengan cara mereka melakukan teror, melakukan intimidasi, atau bahkan mereka melakukan penangkapan, kemudian melakukan penyiksaan terhadap sebagian kaum muslimin yang lemah yang ketika ada di Mekah ketika itu. Di samping itu pula bahwasanya mereka pun menyebarkan opini-opini negatif, ya, baik itu terhadap Nabi ataupun terhadap pesan-pesan dakwah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu dengan yaitu dengan menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan majnun, itu ya, disebut sebagai orang gila, naudzubillah, ataupun adalah disebut dengan tukang sihir, sehingga siapapun orang yang datang ke Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy itu senantiasa mengopinikan negatif, baik itu terhadap Nabi ataupun terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di samping itu pula bahwasanya mereka pun yang melakukan embargo, ya, mungkin melakukan embargo terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ataupun terhadap karib kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya itu semua, ya, upaya untuk menghentikan dakwah Nabi itu tidaklah menghentikan atau tidaklah berhasil apa yang dilakukan oleh mereka itu. Ya, sampailah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka diperintahkan untuk hijrah ke Madinah atau ke Yathrib ketika itu namanya. Tetapi tidaklah semua orang itu adalah mereka mampu untuk berangkat ke Madinah. Nah, maka di antara para sahabat itu ada yang tertinggal, ya, dengan berbagai macam alasan. Kalau tadi disebut dengan alasan adalah mereka al-mustad'afin, ajazu anil hijrah, mereka adalah lemah atau tidak mampu untuk berangkat hijrah ke Madinah, sehingga mereka adalah tertahan di Mekah, yang akhirnya mereka mendapatkan yulquna min kufari Makkah adzan syadidah. Mereka mendapatkan perilaku atau tindakan-tindakan yang tidak mengenakan, tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang ada di Mekah ketika itu. Nah, yang kemudian jamaah rahimakumullah, ya, termasuk adalah, ya, disebutkan di sini termasuk ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus adalah punya hubungan kerabat dekat, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimana beliau mengatakan
kuntu ana wa ummi minal mustad'afina minan nisa'i wal wildan. Kata Ibnu Abbas bahwasanya aku, kemudian demikian pula adalah ibuku, termasuk ada orang-orang mustad'afin yang berada di Mekah ketika itu. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun adalah berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa kepada Allah, yaquluna, mereka berdoa. Mereka berkata, Rabbana, ya Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Ya Rabb kami, ya Allah, keluarkanlah kami min hadhil qaryah, dari negeri ini, adz-zalimi ahluha, yang zalim penduduknya. Ya Allah, maka keluarkanlah kami dari negeri ini, yaitu dari Mekah ketika itu, yang dia itu ada zalim terhadap yang penduduknya itu adalah mereka zalim. Itu kenapa mereka disebutkan adalah mereka telah melakukan kezaliman. Ya, penduduk Mekah itu ada melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin yang ada di Mekah yang tidak ikut berangkat hijrah kepada Nabi. Nah, orang itu disebut dengan zalim li'annahum, yaitu karena sesungguhnya mereka itu ada orang-orang musyrik, wa kanu yu'dzunal muslimina wa yusiluna ilaihim anwa'al makarih. Ya. Karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap umat Islam. Itu dengan menyakiti ataupun adalah berbagai macam hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, yang ditimpakan terhadap kaum muslimin yang ketika itu. Nah, sehingga mereka itu, ya tadi para sahabat yang ada di sana, mereka berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adz-zalimi ahluha. Keluarkanlah kami ya Allah dari negeri yang tadi itu jahat, zalim penduduknya itu.
Tiada. Ada. Ya, alhamdulillah, itulah yang bisa kita